Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu di lingkungan Fakultas Agama Islam yang kami hormati, berhubung dengan adanya himbauan untuk mengupload penilaian berbasis Microsoft Excel, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengisi penilaian di Microsoft Excel yang telah Bapak Ibu terima dari kaprodi masing-masing, nggih. Sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan Bapak Ibu sediakan terlebih dahulu format penilaian menggunakan Microsoft Excel yang sudah di-share dan juga RPS yang telah Bapak Ibu buat di semester ini. Tentu RPS yang digunakan adalah RPS OB ya Bapak Ibu ya, bukan RPS yang lain, biar nanti kita akan lebih mudah untuk mengisi. Dan di RPS OB ini yang paling krusial itu ada metrik CPL, CPMK, dan metrik CPMK. Nah, ini fungsinya itu untuk nanti kita membuat metrik CPL, CPMK di setiap pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Ada CPMK 1 dibebankan pada CPL keberapa. Jadi pastikan dua bahan ini Bapak Ibu punya ya. Yang pertama format penilaian Microsoft Excel dan juga RPS OB berbasis OB. Langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada lembar hasil evaluasi. Silakan Bapak Ibu pilih isi periode dengan semester sekarang ini. Mohon maaf ini saya belum ganti ya Bapak Ibu ya. Kemudian mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, program studi Bapak Ibu masing-masing, kelas dan model pembelajaran. Nah, langsung masuk ke bentuk penilaian setiap sub CPMK. Di sini ada nomor, kode CPL, CPMK, kemampuan akhir tiap tahapan belajar, bobot, keterangan, dan juga nilai rata-rata Bapak Ibu. Langsung ke nomor. Nomor di sini sampai dengan 16 artinya itu adalah jumlah pertemuan selama satu semester ini, yang tidak lain adalah 16 pertemuan. Kemudian kode CPL atau CPMK. Nah, untuk mempermudah kita isi dengan CPMK-nya terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Itu diambil dari RPS loh Bapak Ibu. Nah, di RPS ini kita akan membuat metrik dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Jadi CPMK ini silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan RPS-nya masing-masing. Sebagai contoh, di pertemuan pertama sampai dengan pertemuan kelima, CPMK yang saya gunakan adalah CPMK 1. Maka di pertemuan pertama sampai dengan ke pertemuan 4 ini, CPMK saya adalah CPMK 1. Selanjutnya di pertemuan kelima sampai ke 9, CPMK yang saya gunakan adalah CPMK 3. Maka di Microsoft Excel itu CPMK pertemuan ke-5 sampai dengan pertemuan ke-9 adalah CPMK 3. Sampai seterusnya di pertemuan ke-16. Ringkasnya, CPMK sini Bapak Ibu ambil dari metrik CPMK yang ada di RPS Bapak Ibu masing-masing. Kemudian untuk kode CPL-nya, silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan metrik yang ada di CPL. Sebagai contoh, di CPMK 1 ini dibebankan pada CPL 2. Kita lihat. CPMK 1 ini dibebankan CPL 2. Maka centangannya juga ada di sini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah membuat centangan seperti ini, maka untuk menampilkan atau mencantumkan kode CPL di Microsoft Excel itu akan mudah ya Bapak Ibu. Nah, singkatnya dari 16 pertemuan ini silakan Bapak Ibu sesuaikan CPL dan CPMK-nya dari RPS yang telah Bapak Ibu buat. Nah, di sebelah kanan ada kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Ini juga diambil dari RPS Bapak Ibu masing-masing ya. Di sini ada kemampuan akhir setiap tahap belajar atau sub CPMK.
bisa materi apa yang akan Bapak Ibu ajar dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Silakan disesuaikan sesuai dengan materi Bapak Ibu. Nah, untuk bobot di sini kita juga panduannya itu dengan yang ada di RPS. Sebagai contoh, pertemuan pertama di sini saya bobotnya adalah 3 alias 3%. Maka di Microsoft Excel pertemuan pertama ini bobotnya adalah 3%. Di pertemuan kedua, bobot penilaian saya itu ada 5%. Maka di pertemuan 2 sini ada 5%. Sampai dengan pertemuan ke-16. Dan pastikan Bapak Ibu, semua jumlah prosentasenya itu adalah 100%. Jangan sampai kurang dari 100%. Bapak Ibu yang kurang 80%, 90%, maka harus menambah sampai ketemu 100%. Nah, itu untuk bobot. Dan di bagian paling kanan nanti Bapak Ibu akan menemukan nilai rata-rata. Nah, ini nanti saya bahas setelah membahas nilai mahasiswa. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Untuk CPMK dan kode CPL itu dilihat dari RPS Bapak Ibu masing-masing, terutama pada kolom metrik CPL dan CPMK yang ada di RPS ini. Nanti Bapak Ibu akan mudah. Nah, ini juga akan digunakan di RPS bagian bawah ini. Di kolom pilihan CPMK dan beban CPL. Seperti itu, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Kemudian kita beralih ke CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, itu bisa dilihat dari ada CPL berapa saja di 16 pertemuan itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada CPL 2, CPL 5, CPL 1, CPL 3. Jadi di sini saya tulis CPL-nya dengan CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, CPL 1 itu adalah milik universitas. Dan itu harus ada di semua mata kuliah di setiap prodi. Jadi mata kuliah apapun itu wajib mencantumkan CPL universitas. Nah, CPL universitas yang pertama adalah CPL 1. Karena itu pemikiran Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Bapak Ibu ya. Jadi CPL 1 itu wajib ada di seluruh mata kuliah. Jadi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini dilihat dari CPL yang ada di atas ini. Ada CPL apa saja di sana. Nah, nanti Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian di bagian bawah, oh ya, kalau di sebelah kanan deskripsinya itu dilihat di kurikulum Bapak Ibu. CPL 1 Bapak Ibu bunyinya itu apa? Deskripsinya itu apa? CPL 2, CPL 3 sampai dengan CPL selanjutnya CPL 10 sampai CPL 11. Silakan sesuaikan bunyinya, nanti diisi di bagian deskripsi sini. Jadi ada CPL universitas, CPL fakultas, dan ada CPL prodi di CPL ini. Kemudian di sebelah kanannya lagi nanti ada tingkat ketercapaian CPL. Ini akan muncul secara otomatis jika Bapak Ibu mengisi nilai mahasiswa. Dan yang terakhir di sheet CPMK ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Ini lihatnya dari mana? Sekali lagi lihatnya dari RPS Bapak Ibu. Nah, ini di metrik CPL CPMK. Sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Di nomor 1 itu ada kode CPMK 1. Saya bebankan di CPL 2. Karena di metrik RPS CPMK 1 centangannya itu ada di CPL 2 Bapak Ibu. Jadi saya sesuaikan dengan yang ada di RPS. Kemudian CPMK 2 itu dibebankan pada CPL 5. Kita lihat CPMK 2 ini saya blok dibebankan pada CPL 5. Nah, sesuai karena centangannya ada di CPL 5.
dan seterusnya, melihat metrik CPL dan CPMK. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk capaian pembelajaran mata kuliah untuk kode CPL dan kode CPMK bisa Bapak Ibu lihat di metrik CPL CPMK yang ada di RPS Bapak Ibu masing-masing. Sama dengan CPL yang ada di atas, di sebelah kanan, paling kanan itu ada tingkat ketercapaian CPMK. Itu akan secara otomatis jika Bapak Ibu sudah menginput nilai mahasiswa. Nah, misalkan nih Bapak Ibu ya, di CPMK sini, misalkan Bapak Ibu itu tidak ada CPL 4 misalkan. Tetapi misalkan di sini saya menulis CPL 4, maka nanti akan muncul CPL ini belum dibebankan di CPMK yang mana. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau membuat CPL atau CPMK, terutama CPMK itu tidak usah banyak-banyak, tidak apa-apa 4 itu, biar nanti mahasiswa itu tidak berat untuk belajar. Cukuplah CPL 4 atau 5, kemudian CPMK-nya itu 4, seperti itu. Nah, jadi demikian untuk mengisi kolom atau sheet CPMK. Kita akan lanjut ke sheet nilai mahasiswa. Di sheet nilai mahasiswa itu ada nomor, NIM, nama mahasiswa, angkatan, kehadiran, dan pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 16, ada nilai akhir dan nilai huruf. Kalau Bapak Ibu lihat, di pertemuan 1 sampai 16 itu ada persentase ya Bapak Ibu ya, 3%, 5%, 5%, dan selanjutnya. Itu akan muncul otomatis jika Bapak Ibu sudah mengisi bobot yang warna kuning ini yang ada di sheet CPMK. Nanti secara otomatis akan ada di tampilan nilai mahasiswa. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini apakah ada UTS atau UAS? Silakan Bapak Ibu mau kesepakatan bagaimana. Kalau ada nilai UAS dan UTS, maka bisa dipastikan di pertemuan ke-8 dan pertemuan 16, prosentasenya itu harus lebih banyak. Tetapi di sini saya menuliskannya 5% dan selanjutnya sampai dengan 16%, kok lebih sedikit. Karena menurut hemat saya di RPSOB ini tidak ada yang namanya UTS dan UAS. Tetapi kalau Bapak Ibu mau ada UTS atau UAS, silakan di pertemuan ke-8 dengan pertemuan 16, prosentasenya itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Diisi terlebih dahulu, inputkan mahasiswanya, NIM-nya. Nah, di sini saya contohnya itu ada 28 mahasiswa. Ini nilainya sudah saya inputkan. Nanti secara otomatis kehadirannya itu akan muncul ya Bapak Ibu ya. Dari 75, 94 sampai 100 itu nanti akan muncul ketika Bapak Ibu sudah menginputkan nilai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16 untuk seluruh mahasiswa. Nah, sekarang kita kembali ke CPMK ya Bapak Ibu ya, yang tadi saya sampaikan di nilai rata-rata. Di nilai rata-rata ini Bapak Ibu lihat di sini ada F31. F31 itu adalah jumlah mahasiswa Bapak Ibu. Contoh, jumlah mahasiswa saya itu ada 28 atas nama terakhir Widya Khaironi. Nah, atas nama Widya Khaironi ini ternyata dia ada di baris ke-31 sini, sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Maka nanti di rumus atas ini F31 itu diganti 31. Kalau nilai jumlah mahasiswanya 29 misalkan, ada nama lain. Nah, ternyata
mahasiswa terakhir itu ada di baris ke-32, maka nanti F31 ini diganti F32. Secara singkat, silakan rubah angka yang ada di sini disesuaikan dengan jumlah mahasiswa Bapak Ibu masing-masing, tetapi melihat baris keberapa mahasiswa terakhir. Nah, di sini yang saya contohkan mahasiswa terakhir ke-28 itu berada di baris 31. Maka yang ada di rumus atas adalah 31. Nah, ini kalau saya ke bawah itu nanti akan berubah 31 semua. Nah, Bapak Ibu fokus di bagian sini ya. Di bagian ini. Itu akan sama 31 semuanya. Karena itu jumlah dari mahasiswanya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita beralih ke konversi siakat. Di sini ada nilai UTS dan UAS Bapak Ibu. Bagaimana mensiasatinya? Silakan Bapak Ibu bisa menentukan. Nilai UTS itu ada di pertemuan keberapa. Kalau kita lihat di sini, kalau kita klik nilai UTS ini ada nilai mahasiswa M4. Itu karena di nilai mahasiswa pertemuan ke-8 itu ada di kolom M. Maka di sini di konversi siakat di UTS itu ada tulisan M4. Kalau misalkan Bapak Ibu UTS-nya mau diambil dari pertemuan ke-15, maka kita lihat UTS misalkan pertemuan 10. Pertemuan 10 ini berada di kolom O. Maka nanti di UTS ini silakan Bapak Ibu ganti M dengan huruf O. Misalkan UTS-nya itu berada di pertemuan ke-9. Kita lihat. 9 ini. Berada di kolom N. Maka seluruh UTS yang ada di sini, huruf M-nya ini silakan ganti N. Sesuai dengan pertemuan yang dimaksud. Begitu juga dengan nilai UAS. Kalau kita klik di bagian pertama mahasiswa pertama itu U4. Karena UAS pertemuan terakhir itu berada di kolom U. Maka di sini di siakat pun juga di kolom U ya Bapak Ibu ya. Nah, ini rata-rata UAS itu di kolom U. Nah, maka secara otomatis nanti akan muncul nilai rata-ratanya dan juga nilai dengan bentuk huruf. Nah, demikian tutorial untuk mengisi penilaian berbasis Microsoft Excel yang Bapak Ibu minta untuk mengupload di link Google Drive yang sudah di-share oleh pihak fakultas. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan di kaprodinya masing-masing ya, karena beberapa kaprodi itu sudah kumpul bareng dan di briefing untuk mengisi ini. Mungkin cukup sekian tutorial yang saya buat. Ini saya buat karena ada informasi dari BAK dan Wakil Rektor 1 ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya nanti ada kesalahan dan itu akhirnya kesalahan berjamaah, anggap saja itu sebagai trial and error lah istilahnya lah Bapak Ibu, karena kita juga baru pertama-tama. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.